Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolinta Farista, NIM 111211462, Prodi Manajemen S1, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Hari ini saya akan membuat video untuk tugas besar, yaitu membuat video menyampaikan atau menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk organisasi atau badan usaha dapat digolongkan menjadi perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, firma, persekutuan komanditer, atau CV, dan perseroan terbatas. Organisasi bisnis atau badan usaha dapat juga digolongkan berdasarkan pada batas tanggung jawab pemilik atau anggota-anggotanya terhadap kewajiban badan usaha. Badan usaha yang anggota-anggotanya bertanggung jawab penuh atas resiko usaha dengan seluruh harta kekayaannya dapat digolongkan menjadi usaha perseorangan dan firma. Badan usaha yang anggota-anggotanya ataupun pemiliknya bertanggung jawab secara terbatas terhadap kewajiban atau resiko usahanya adalah perseroan. Jenis badan usaha lain adalah perseroan komanditer dan korporasi. Jenis badan usaha ini memiliki dua jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terbatas dan tanggung jawab tidak terbatas. A. Kepemilikan perseorangan. Salah satu bentuk kepemilikan bisnis adalah badan usaha perseorangan atau sole proprietorship, yang kepemilikan dan pengelolaannya ditangani oleh satu orang. Pemilik dari suatu kepemilikan perseorangan disebut pemilik tunggal atau sole proprietor. Jenis badan usaha ini memiliki karakteristik seperti modal yang kecil, jumlah tenaga kerja yang sedikit, terbatasnya keanekaragaman produk dan jasa yang dihasilkan, dan penggunaan produk yang masih sederhana. Badan usaha yang termasuk dalam golongan ini adalah perusahaan dagang atau usaha dagang. Keuntungan kepemilikan perseorangan. A. Pemilik bebas dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan dapat secara cepat dilaksanakan. B. Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan sepenuhnya. C. Sifat kerahasiaan perusahaan dapat terjamin, baik dalam hal keuangan maupun dalam masalah proses produksi. Kerugian kepemilikan perseorangan. A. Tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Di sini, seluruh harta milik pribadi menjadi jaminan terhadap utang perusahaan. B. Sumber keuangan perusahaan terbatas, sebab usaha-usaha untuk memperoleh sumber dana sangat tergantung pada kemampuan pemilik perusahaan saja. C. Kelangsungan usaha perusahaan kurang terjamin, sebab jika seandainya pemilik meninggal atau terkena ganjaran hukum penjara, maka perusahaan akan berhenti aktivitasnya. B. Persekutuan. Bisnis yang dimiliki secara bersama oleh dua atau lebih disebut sebagai persekutuan atau partnership. Para pemilik dari bentuk bisnis ini disebut sekutu atau partner. Persekutuan terbatas dibagi menjadi dua, yaitu persekutuan umum atau general partnership dan persekutuan terbatas atau limited partnership. Untuk membentuk persekutuan yang baik, perlu kesepakatan untuk menyamakan visi dan tujuan pembentukan unit bisnis. Oleh karena itu, pengusaha perseorangan hendaknya memilih partner yang dapat memenuhi komitmen bersama. Kelebihan persekutuan. A. Kemudahan dalam pembentukan. Ketika terjadi kesepakatan tentang profit, tanggung jawab, keuangan, dan berbagai prosedur, maka partnership dapat segera beroperasi. B. Penyatuan pengetahuan dan keterampilan. Partnership terdiri atas dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki kelebihan baik dalam pengetahuan dan keterampilan. Tentu saja hal ini merupakan aset berharga yang dapat menunjang keefektifan operasi perusahaan, dibandingkan jika perusahaan itu hanya dijalankan oleh satu orang saja. C. Sumber daya lebih besar. Pembentukan persekutuan memungkinkan terkumpulnya sumber daya yang lebih besar. Modal dari masing-masing anggota dikumpulkan menjadi satu untuk menambah skala usaha atau meningkatkan kemampuan finansial. Kekurangan persekutuan. A. Tanggung jawab tidak terbatas. Setiap partner umum atau general partner memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas semua konsekuensi dioperasikannya usaha. Utang usaha harus dibayar, bahkan jika tidak dapat dicukupi dengan kekayaan perusahaan, harta pribadi harus digunakan. Yang B. Tenggang waktu operasi yang terbatas. Jika ada perubahan dalam partnership, maka secara formal bisnis ini harus dihentikan. Misalnya, jika salah satu anggota meninggal atau cacat, atau jika salah satu anggota mengundurkan diri. C. Perselisihan di antara partner. Selain uang, banyak faktor lain yang dapat memicu konflik antar partner. Misalnya, siapa yang harus bertanggung jawab memegang keuangan, dan siapa yang bertanggung jawab mengawasi perusahaan. C. Perseroan firma. Persekutuan yang berbentuk firma dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan suatu bisnis. Pembentukan firma mengakibatkan tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas.
Meskipun terdapat pemisahan antara harta usaha dan harta pribadi, namun anggota firma mempunyai keharusan melunasi kewajiban usaha sampai pada harta pribadinya. Ketentuan firma. Yang pertama, setiap anggota berhak menjadi pemimpin. Yang kedua, seorang anggota tidak boleh memasuki orang lain untuk menjadi anggota tanpa persetujuan anggota lain. Yang ketiga, dapat mempunyai nama bersama. Kelebihan firma. A. Terdapat pembagian kerja di antara para anggota sehingga kemampuan manajemennya lebih baik. B. Pendiriannya relatif mudah karena tanpa akte pendirian. C. Kebutuhan modal dapat tercukupi karena menghimpun dana dari beberapa orang. Ada kemudahan untuk memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang besar. Kekurangan firma. Yang A. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas dan kepemilikan pribadi menjadi jaminan bagi kewajiban perusahaan. B. Kerugian yang disebabkan seorang anggota harus ditanggung bersama oleh anggota lain. C. Kelangsungan perusahaan tidak menentu. Jika salah orang anggota membatalkan perjanjian, maka firma menjadi bubar. D. Persekutuan komanditer atau komanditer, Pentoscape atau CV. Pentoscape atau CV. Pada dasarnya, CV sama dengan firma, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama untuk mendirikan usaha. Keanggotaan dalam CV dibagi menjadi dua pihak yang memiliki tanggung jawab berbeda karena tingkat keterlibatan dalam pengelolaan berbeda. Sebagian pihak memiliki keterlibatan yang tinggi dalam memimpin dan mengelola usaha, serta bertanggung jawab penuh atas kewajiban usaha sampai pada harta pribadi, atau disebut sebagai partner umum. Sedangkan sebagai pihak yang lain hanya bertanggung jawab sebatas modal yang diikutsertakan dalam usaha atau disebut partner terbatas. Kelebihan CV. Ada beberapa kelebihan dari CV, terutama jika dibandingkan dengan usaha perseorangan seperti usaha dagang. Antara lain adalah A. Pendiriannya relatif mudah. B. Kemampuan manajemennya lebih baik dibanding pada usaha perseorangan. C. Memiliki modal lebih besar dan mudah memperoleh kredit. Adapun kekurangan CV. Di samping beberapa kelebihan di atas, CV maupun memiliki beberapa kekurangan antara lain berupa A. Kelangsungan hidup tidak menentu. B. Sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanamkan, terutama bagi partner umum. C. Sebagian anggota mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Bentuk kerjasama bisnis lain. 1. Joint venture. Kadang-kadang suatu perusahaan tidak mempunyai cukup sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Dalam kondisi tersebut, beberapa perusahaan joint venture dapat melakukan suatu kerjasama antara beberapa perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Joint venture merupakan konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih padat. Ciri utama joint venture adalah kegiatan yang dilakukan oleh salah seorang partner masih tetap mengikat partner yang lain. 2. Sindikat. Sindikat adalah kerjasama antar dua unit usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Biasanya tujuan yang ingin dicapai lebih spesifik dibandingkan dengan tujuan joint venture. Pembentukan sindikat biasanya dilakukan pada perusahaan penjamin atau underwriter. Misalnya suatu sindikat kelompok perusahaan investasi dibentuk dengan tujuan menjual sejumlah besar saham perusahaan. Keputusan manajerialnya ada di tangan kelompok pada sindikat tersebut. 3. Kartel. Kartel adalah persekutuan perusahaan di bawah suatu perjanjian untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kartel, identitas masing-masing perusahaan masih utuh dan tetap berdiri sendiri. Bentuk-bentuk kartel adalah kartel daerah atau pembagian daerah pemasaran, kartel produksi atau penentuan jumlah produksi, kartel kondisi atau pengaturan syarat-syarat penjualan, penyerahan barang pemberian diskon, dan sebagainya. Kartel pembagian laba atau penentu cara pembagian dan bersama laba. Dan kartel harga penentuan harga minimal. 4. Holding company. Holding company terjadi apabila ada suatu perusahaan dalam kondisi yang baik secara finansial, kemudian membeli saham-saham dari perusahaan, atau dengan kata lain terjadi pengambil alihan kekuasaan dan kekayaan dari suatu perusahaan ke holding company. Holding company sendiri adalah perusahaan induk yang memiliki saham pada beberapa anak perusahaan. Umumnya, holding company menyerahkan pengelolaan bisnis yang dimilikinya pada manajemen yang terpisah atau terdesentralisasi. Koperasi atau perseroan terbatas bisa juga disebut PT. Berbagai industri besar seperti perakitan mobil, penyulingan minyak, perusahaan pengolahan kayu, dan sebagainya membutuhkan dana dalam jumlah yang sangat besar untuk mengoperasikan kegiatan bisnis. Modal diperoleh dengan cara menghimpun dana dan investor yang berminat menanamkan modalnya pada perusahaan tertentu. Organisasi bisnis tersebut berbentuk korporasi.
Korporasi atau perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum, di mana tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dan pemilik modalnya. Bentuk badan usaha ini berbeda dengan badan usaha perseorangan maupun persekutuan, karena pemilik tidak harus memimpin dan mengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan diserahkan kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Bentuk-bentuk perseroan terbatas ditinjau dari beberapa sisi, misalnya kepemilikan dan tempat PT mendaftar dirinya sebagai badan hukum PT dapat dibedakan menjadi beberapa macam dan terlihat sebagai berikut. 1. PT perseorangan. PT yang saham-sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh perseorangan individu tertentu atau single individual yang bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak penghasilan pribadi yang tinggi. 2. PT pribadi. PT yang saham-sahamnya dimiliki oleh sekelompok kecil pemegang saham atau manajemen untuk kepentingan sendiri. 3. PT publik atau PT pemerintah. PT yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, publik, atau PT publik dapat pula berarti sebuah korporasi yang telah melakukan GoPup dan saham-sahamnya dimiliki oleh publik. Ekspansi bisnis. Perluasan atau ekspansi bisnis dilakukan untuk mencapai efisiensi, keuntungan yang lebih tinggi, dan lebih kompetitif. Setelah membentuk suatu perseroan, maka pengembangan usaha dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya penggabungan atau merger, akuisisi, dan pengambil alihan secara paksa atau hostile takeover. Yang pertama ada penggabungan merger. Merger adalah penggabungan dua atau beberapa perusahaan menjadi satu perusahaan yang terpadu. Perusahaan yang dominan akan tetap mempertahankan identitasnya dan akan mengaburkan identitas perusahaan lain yang digabung. Ada 3 jenis merger, yaitu vertikal, horizontal, dan konglomerasi. Merger vertikal terjadi pada dua perusahaan yang berada pada tingkat kemampuan operasional yang berbeda, namun masih dalam industri yang berdekatan, bergabung menjadi satu. Sedangkan merger horizontal terjadi jika dua atau beberapa perusahaan yang berada pada tingkat kemampuan operasional yang sama dan berada dalam satu industri bergabung menjadi satu. Konglomerasi terjadi jika dua atau beberapa perusahaan yang berada pada industri berbeda bergabung menjadi satu. Akuisisi. Perusahaan yang menginginkan ketersediaannya pasokan bahan baku atau terjamin produknya akan diserap pasar. Sering penggunaan taktik akuisisi. Akuisisi terjadi apabila suatu perusahaan memilih perusahaan yang tertarik dan bersedia untuk dibeli, tetapi kedua perusahaan masih memiliki identitas masing-masing. Pengambil alihan secara paksa atau hostile takeover. Jika merger dan akuisisi seperti dijelaskan di atas bersifat sukarela atau bersahabat, maka hostile takeover dilakukan secara paksa. Pengambil alihan paksa adalah akuisisi. Perusahaan paksa dilakukan dengan cara membuka penawaran atas saham perusahaan yang diinginkan di pasar modal dengan harga di atas harga pasar. Leverage buyout. Leverage buyout adalah usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk membeli perusahaan lain dengan menggunakan dana pinjaman atau utang. Jika beruntung, maka akan dapat memiliki perusahaan tanpa harus mempunyai modal yang besar terlebih dahulu. Bentuk-bentuk perusahaan lain. 1. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah organisasi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah tujuan utama yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tercapai, BUMN dapat memperluas usaha untuk mendapatkan keuntungan. 2. Koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum, sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Para anggota diwajibkan untuk membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar atau AD dan anggaran rumah tangga atau ART. 3. Yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan didirikan dengan tujuan untuk melakukan usaha-usaha yang bersifat sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Sekian video dari materi tentang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.